Bab 1861, Hidup dan Mati. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Dunia berubah warna. Taman Jiangnan yang indah tiba-tiba berubah menjadi hutan tropis yang dirusak oleh ular, serangga, tikus, dan semut. Masih ada hujan deras di langit, dan hujan mengguyur dedaunan yang lebar. Ekspresi Xia Ruofei tetap tenang seperti biasanya, dia langsung menutup matanya, mengangkat tangannya dan menumpahkan sejumlah besar bahan formasi, dan dengan cepat mengatur formasi pembunuhan yang terperangkap di sekelilingnya. Baru saja, kekuatan mental Xia Ruofei menyelidiki ke depan, dan mudah untuk menemukan binatang tingkat menengah yang tersembunyi di balik semak-semak. Starbis telah muncul di lantai 7 menara uji coba, dan tidak mengherankan jika Magnum Beast lainnya muncul. Xia Ruofei juga siap secara mental. Namun, dia khawatir basis budidaya Ling Qingshui terlalu rendah dan dia akan langsung tersesat di bawah serangan ilusi binatang tingkat menengah, jadi dia segera melindungi Ling Qingshui terlebih dahulu. Sebenarnya, Xia Ruofei dapat dengan mudah melihat penyamaran dari binatang tingkat menengah, yang juga disebabkan oleh peningkatan besar dalam kekuatan mentalnya. Di tahap sebelumnya, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki, dan dia hanya bisa merasakan fluktuasi mental dari magma primer, dan tidak ada hubungannya dengan magma perantara. Tapi sekarang dia dapat dengan mudah menemukan tempat persembunyian monster tingkat menengah di lingkungan yang rumit. Selain itu, meskipun serangan fantasi binatang itu mengerikan, Xia Ruofei juga dapat dengan jelas merasakan perbedaannya dari yang sebelumnya. Masih merupakan ilusi dengan keaslian yang cukup, tetapi di bawah pemindaian kekuatan mental Xia Ruofei, ilusi ini masih memiliki berbagai cacat, jadi tentu saja tidak dapat berdampak besar pada semangat Xia Ruofei. Dia bahkan dapat memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan dunia nyata, dan secara langsung membentuk formasi pembunuh di sekelilingnya. Ketika ilusi dipatahkan oleh Beku, sebagian pengaruh spiritualnya akan berkurang banyak. Selain itu, Xia Ruofei memiliki banyak pengalaman dengan Magnum tingkat menengah, dan dia tahu cara mengurangi pengaruh ilusi. Oleh karena itu, dia pada dasarnya tidak terpengaruh oleh kerasnya hutan tropis. Sebaliknya, dia mengunci posisi Fatamorgana tingkat menengah melalui ilusi, dan kemudian pedang terbang Kushuang dan pedang Peribiou ditembakkan dan ditembus. Hujan lebat dan kabut mematikan Fatamorgana perantara. Binatang perantara jelas tidak menyangka Xia Ruofei akan menemukannya secara langsung, jadi ketika Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword mendatanginya melalui kabut, ia bereaksi dan buru-buru menghindar. Kecepatan pergerakan Intermediate Mirage jauh lebih lambat dibandingkan dengan Intermediate Starbis, dan garis serangan Kushuang Feijian sangat aneh. Sekarang ia bekerja dengan Biou Immortal Sword dan Double Swords menjadi sangat halus. Xia Ruofei telah mengambil semua rute yang mungkin untuk dihindari oleh Mirage menengah. Sudah dihitung, gerakan pertama Kushuang Feijian adalah gerakan sia-sia, dan langsung melintasi busur, tepat ke arah di mana Fatamorgana perantara menghindar. Hantu tingkat menengah tertangkap basah dan memukulnya dengan satu kepala. Pupu, leher binatang tingkat menengah ditusuk oleh Kushuang Feijian. Pedang terbang Kushuang menusuk langsung dari kiri dan terbang keluar dari kanan, meninggalkan lubang besar. Sejumlah besar darah mengalir langsung dari luka di kedua sisi, dan Fatamorgana perantara meraung dengan liar, mengandung kemarahan dan keputusasaan. Xia Ruofei merasa dunia fantasi di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan sejumlah besar ular berbisa ganas muncul di hutan tropis. Bergegas ke arahnya dengan gigi dan cakar. Jelas sekali, ini adalah pukulan kemarahan dari binatang tingkat menengah sebelum kematiannya. Ekspresi jijik muncul di mata Xia Ruofei. Dia menutup mata terhadap buaya dan ular dengan mulut terbuka lebar. Sebaliknya, dia terus mengendalikan pedang terbang Kushuang dan pedang abadi Biou, dan menusuk monster tingkat menengah yang sudah berada di ujung kekuatan. Engah, engah. Dua suara teredam berturut-turut, kepala hantu tingkat menengah langsung ditembus oleh dua pedang terbang dari atas ke bawah, dan dipakukan ke tanah secara paksa oleh pedang terbang tersebut. Pada saat ini, binatang tingkat menengah tidak dapat lagi mendukungnya, dan vitalitasnya dengan cepat hilang. Dan ilusi yang diciptakannya dengan seluruh kekuatannya mulai hancur seketika.
Buaya, ular berbisa, kalajengking berbisa, ular dan binatang berbisa yang datang sebelum Xia Ruofei semuanya berubah menjadi asap biru dan menghilang tanpa jejak, sebelum Xia Ruofei memulihkan pemandangan Taman Jiangnan dengan jembatan kecil dan air yang mengalir. Xia Ruofei memberi isyarat dengan lembut, dan kedua pedang terbang itu terbang kembali kepadanya, dan tubuh binatang tingkat menengah itu juga diambil secara mental olehnya dan melemparkannya ke depannya. Binatang tingkat menengah benar-benar diam, bulunya yang seputih salju telah lama ternoda darah, dan matanya lebar, penuh keengganan. Xia Ruofei menunjukkan senyum puas di wajahnya. Kali kedua dia bertemu dengan binatang tingkat menengah, dia sudah bisa membunuh lawannya dengan sangat mudah. Peningkatan semacam ini jauh lebih jelas dibandingkan saat saya pertama kali bertemu Starbis. Alasannya juga sangat sederhana, karena menghadapi monster yang pandai ilusi, terutama bergantung pada bidang kekuatan mental. Basis budidaya kekuatan spiritual Xia Ruofei sangat dekat dengan alam roh transformasi kultivator Naschen Soul biasa. Dibandingkan terakhir kali dia bertemu dengan Intermediate Mirage, jumlahnya meningkat 2 kali lipat, jadi dia tidak hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menemukan Intermediate Mirage. Tempat persembunyiannya, dan ilusi Mirage tingkat menengah masih sulit untuk mempengaruhinya. Selain itu, kekuatan tempur daging Intermediate Mirage jauh lebih buruk daripada Starbis. Xia Ruofei telah memanfaatkan ilmu pedang licik dan serangan tak terduganya. Saat Mirage tingkat menengah kehilangan peluang, itu berarti ia sudah hancur. Xia Ruofei tentu saja sangat puas dengan kemajuannya. Dia tidak segera mengeluarkan Ling Qingsui dari ruang Lingtu, tetapi langsung menggunakan kekuatan mental untuk mengirimkan suara ke Ling Qingsui di ruang tersebut. Qingsui, jangan khawatir, saya telah memecahkan binatang itu. Ling Qingsui tiba-tiba mendengar suara Xia Ruofei, dan berkata dengan cepat, benarkah? Bagus sekali, biarkan aku keluar. Meskipun Ling Qingsui berbicara langsung, Xia Ruofei dapat dengan mudah memahami segala sesuatu di ruang Lingtu, sehingga dia secara alami dapat mendengar suara Ling Qingsui. Xia Ruofei berkata, istirahatlah. Saya merasa mungkin ada bahaya. Pada tingkat kultivasi Xia Ruofei, dia sangat tertarik pada bahaya. Meskipun dia dengan mudah membunuh Mirage tingkat menengah, jejak peringatan di hatinya masih tetap ada. Terlihat bahwa masih ada bahaya yang lebih besar menunggunya, jadi dia membiarkan Ling Qingsui tinggal di ruang peta spiritual untuk sementara waktu, sehingga dia juga dapat menghadapi tantangan berikutnya tanpa rasa khawatir. Oke, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Ling Qingsui berkata, jika kamu punya keadaan, beritahu aku tepat waktu. Aku tinggal di sini dan tidak tahu apa-apa, aku sangat mengkhawatirkanmu. Ling Qingsui tahu bahwa Xia Ruofei dapat berbicara dengannya secara langsung, jadi dia pasti berharap dapat memahami situasi di luar secara real time. Tentu saja, ini dengan alasan tidak mempengaruhi Xia Ruofei. Jangan khawatir, meski aku tidak bisa bertarung, masih ada cara untuk menyelamatkan hidupku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku bisa melindungimu dengan baik, apakah kamu takut aku tidak punya sarana untuk melindungi dirimu sendiri? Yakinlah perut, tunggu kabar baikku. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei melangkah maju dengan hati-hati, mendekati semak kecil pepohonan selangkah demi selangkah. Kekuatan mentalnya telah menyimpang hingga jarak setidaknya 2 km di dekatnya. Tentu saja, aula depan dan belakang telah melindungi kekuatan mental, tapi pada dasarnya seluruh taman bisa ditutupi. Namun, penyelidikan kekuatan mental tidak menemukan kelainan apapun. Xia Ruo mengambil langkah maju dan tiba-tiba melahirkan tanda peringatan yang kuat. Dia membuat keputusan yang tegas, dan melompat mundur ke belakangnya. Ketika orang itu masih di udara, pedang terbang Kushuang secara otomatis terbang, dan jari kakinya menginjak pedang terbang Kushuang, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, bergerak menuju formasi pembunuhan yang terperangkap. Arahnya surut. Pada saat yang sama, Xia Ruofei telah memainkan teknik pencetakan, dan segera mengaktifkan formasi pembunuhan. Perasaan bahaya Xia Ruofei memang sangat tajam. Yang lain masih di udara, dan ilusi mengerikan akan muncul. Xia Ruofei tahu bahwa dia telah menemukan magma yang kuat, mungkin magma tingkat tinggi, tetapi ketika ilusi itu datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalamnya, benar-benar melupakan segalanya sebelumnya. Dia berlayar dengan pesawat luar angkasa. Di luar ada ruang gelap, di belakang ada bumi biru,
dan di depan ada bulan yang diperbesar berkali-kali. Xia Ruofei mengira dia masih dalam perjalanan ke bulan. Pada saat ini, pesawat luar angkasa tiba-tiba meledak, dan tanpa diduga semua orang terkena ruang hampa. Para biksu pemurni Qi di pesawat luar angkasa sama sekali tidak mampu menolak. Dalam sekejap, karena perbedaan tekanan yang sangat besar antara tubuh dan ruang hampa, organ dalam langsung meledak, dan darah muncrat secara aneh membentuk bola merah dengan berbagai ukuran, bergerak ke segala arah. Karena kultivator tahap jin dan memiliki fisik yang tangguh, meskipun ia terluka tidak ringan, ia selamat. Xia Ruofei menyaksikan Ling Qingsui di sebelahnya berubah menjadi mayat yang mengerikan, dan dengan cepat mengering dalam ruang hampa, mau tidak mau merasa gelisah dan matanya terbelah. Awalnya, masih ada sedikit kejelasan dalam pikirannya. Pada saat ini, dalam gegar otak yang hebat, dia benar-benar jatuh ke dalam ilusi. Xia Ruofei membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan keras, tetapi karena ruang hampa, tidak ada suara yang bisa menyebar. Tubuhnya mengambang di kehampaan, menyaksikan Chen Xuan dan biksu jin dan Nian lainnya mengeluarkan pakaian luar angkasa dengan putus asa. Untuk sementara, di bawah perbedaan tekanan antara tekanan internal dan eksternal tubuhnya, tekanannya semakin besar. Dia bisa bertahan lama meski tanpa udara, tapi dalam situasi ini, dia sebenarnya mulai merasa sedikit bosan. Xia Ruofei kemudian menatap Ling Qingsui dengan sedih, bersiap mengeluarkan pakaian antariksa luar dari ruang Lingtu. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Lingtu Space. Tidak bisa merasakan keberadaan ruang Lingtu sama sekali. Wajah Xia Ruofei tiba-tiba berubah. Di ruang kosmik yang luas ini, diri sendiri terpapar langsung pada lingkungan vakum. Tanpa pakaian luar angkasa yang luar biasa, mustahil untuk bertahan lama. Dia melihat ke arah Chen Xuan dan yang lainnya untuk meminta bantuan, dan terus memberi isyarat. Tapi Chen Xuan dan yang lainnya menutup mata, mengenakan pakaian luar angkasa satu demi satu, lalu melambaikan telapak tangan mereka kembali untuk melepaskan vitalitas mereka, dan menggunakan kekuatan reaksi untuk terbang ke arah kapal terbang. Kapal terbang obsidian jelas milik Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei benar-benar di luar kendali saat ini. Sebaliknya, setelah Chen Xuan dan yang lainnya menaiki obsidian flying boat, mereka segera mengambil alih flying boat, lalu memotong kabelnya, dan flying boat tersebut melaju dan terbang menuju bulan. Mereka bahkan tidak melihat Xia Ruofei dari awal sampai akhir, seolah-olah Xia Ruofei tidak ada sama sekali. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan bayang-bayang kematian mulai menyelimuti kepalanya, dia merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa semakin pengap, paru-parunya seperti meledak, tetapi pembuluh darah yang mengalir dan organ dalam terus meledak. Jika tidak ada penindasan yang kuat terhadap vitalitas, dia akan menjadi seperti orang yang memurnikan Qi. Para biksu meledak dan langsung mati. Kesadaran Xia Ruofei menjadi semakin kabur. Faktanya, keseluruhan prosesnya sangat singkat. Diperkirakan hanya memakan waktu 1 atau 2 menit. Tapi Xia Ruofei sepertinya berumur 1 abad. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya telah terkuras sepenuhnya, dan segala sesuatu di depannya juga mulai kabur, tubuhnya tampak semakin ringan. Tepat ketika kesadarannya akan jatuh ke dalam keheningan mutlak, inti emas ungu keemasan di tubuhnya tiba-tiba mulai berputar dengan sendirinya, sejumlah besar vitalitas mengalir melalui meridiannya, dan itu lebih seperti kilatan petir di lautan kesadaran, yang tiba-tiba membuatnya terbangun. Inti emas. Bagaimana bisa ada inti emas yang utuh di tubuh saya? Ini adalah pemikiran pertama Xia Ruofei. Dia benar-benar berada dalam ilusi sekarang. Dia tidak tahu bahwa dia sudah menjadi biksu di tengah-tengah inti emas, berpikir bahwa budidayanya masih dalam tahap awal inti emas ketika dia dalam perjalanan dari bumi ke bulan. Segera setelah itu, berbagai situasi yang tidak masuk akal muncul di benaknya satu demi satu. Termasuk Chen Xuan dan yang lainnya mengabaikannya, termasuk ketidakmampuannya untuk menghubungi Lingtu Space, Del. Pada saat seperti itu, pikiran Xia Ruofei melintas, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah dengan keadaan saat ini. Padahal, kepalanya hanya jernih sesaat. Jika dia tidak merespon tepat waktu, dia akan segera jatuh ke dalam ilusi dan tidak bisa melepaskan diri. Untungnya, reaksi Xia Ruofei sangat cepat. Dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Pada saat pikirannya kembali jernih,
dia dapat merasakan keberadaan gulungan gambar spiritual, dan kesadarannya dapat segera menghubungi ruang diagram spiritual. Namun, Xia Ruofei tidak dengan bodohnya mengeluarkan pakaian luar angkasa dari ruang Lingtu, tetapi langsung memindahkan dirinya ke ranah Yuanchu di ruang Lingtu. Pada saat dia memasuki alam Yuanchu di ruang Lingtu, semua efek negatif yang ditimbulkan oleh ilusi mengerikan itu pada Xia Ruofei menghilang, dan dia tiba-tiba melarikan diri dari ilusi tersebut. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian mulai bernapas. Meskipun semuanya salah, selama ia menuruti ilusi dan tidak dapat menahannya, maka semua ini benar. Termasuk luka atau bahkan kematian secara langsung dalam ilusi, sang penggarap akan benar-benar mati. Jadi, perasaan bosan dalam ruang hampa barusan memang nyata. Xia Ruofei telah merasakan hipoksia ekstremnya, dan dia tidak merasa lega sampai dia menghirup udara yang penuh dengan energi spiritual yang kaya. Xia Ruofei memeriksa tubuhnya untuk pertama kalinya, dan menemukan bahwa organ dalam dan meridiannya telah terluka dalam berbagai tingkat. Kerusakan yang disebabkan oleh paparan langsung terhadap ruang hampa, perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar tubuh, sebenarnya bekerja padanya. Pada saat ini, Xia Ruofei telah sepenuhnya mengingat apa yang baru saja terjadi, dan tidak dapat menahan ekspresi ketakutannya. Yang paling menakutkan bagi Xia Ruofei adalah setelah dia memasuki dinasti Yuan, dia segera memeriksa situasi di luar dan menemukan bahwa Fatamorgana tingkat tinggi telah terperangkap dalam formasi pembunuhan. Jika bukan karena dia mengaktifkan susunan pembunuh yang terperangkap pada saat yang sama ketika dia mundur dengan keras, Fatamorgana tingkat tinggi itu bisa membunuhnya beberapa kali dalam 1 atau 2 menit ketika dia jatuh ke dalam ilusi. Kali ini, Xia Ruofei dapat dikatakan telah berbalik di gerbang hantu, dan bahkan satu kakinya telah memasuki gerbang hantu. Memang benar, Xia Ruofei belum sepenuhnya lolos dari krisis sekarang. Setelah Fatamorgana tingkat tinggi terperangkap dalam formasi pembunuhan, ia juga mulai bergegas ke kiri dan ke kanan dengan panik, mencoba menghancurkan formasi dan terus memburu Xia Ruofei. Dan Xia Ruofei baru saja mengaktifkan fungsi jebakan musuh dari formasi pembunuhan yang terperangkap tadi, dan tidak menyerang Fatamorgana tingkat lanjut dalam formasi tersebut, sehingga susunan pembunuhan yang terperangkap sepenuhnya dalam situasi pasif. Untungnya, Fatamorgana tingkat tinggi paling baik dalam serangan ilusi, dan formasinya mati, tentu saja mereka tidak akan terpengaruh oleh ilusi. Fatamorgana tingkat tinggi masih jauh lebih buruk daripada monster bintang tingkat tinggi dalam hal serangan fisik, sehingga tidak menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada susunan pembunuh yang terperangkap untuk saat ini. Xia Ruofei secara langsung mengendalikan formasi di ruang Lingtu untuk pertama kalinya, mengaktifkan mode serangan dari formasi pembunuhan yang terperangkap, dan langsung mengubah mode serangan ke yang terkuat terlepas dari biayanya. Kemudian dia memberi isyarat untuk mengambil kelopak bunga Lingxin dan langsung menelannya. Cedera organ dalam segera mulai sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada perbedaan aliran waktu 30 kali lipat antara alam Yuanchu ruang Lingtu dan dunia luar, jadi waktu Xia Ruofei relatif melimpah. Xia Ruofei beristirahat sejenak di awal dinasti Yuan, dan luka-lukanya hampir pulih. Dia mengamati dunia luar. Fatamorgana tingkat tinggi masih terjebak dalam formasi. Pada saat ini, ia tidak dapat lagi menyerang formasi secara terus-menerus, karena rumah-rumah hitam pekat telah membuatnya kikuk ke kiri dan ke kanan. Malu, lagi pula, kecepatan pergerakan Fatamorgana tidak begitu cepat, dan serangan formasi selalu jenuh, dan ruang untuk menghindar sangat kecil, jadi Fatamorgana tingkat tinggi ini tidak bagus sekarang. Xia Ruofei tidak berani meninggalkan ruang Lingtu dengan mudah. Karena ilusi Fatamorgana tingkat tinggi sungguh menakutkan. Begitu dia mencapai dunia luar, bahkan dalam jangkauan formasi, dia hampir tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam ilusi lagi. Jika demikian, mungkin kali ini tidak sebaik ini. Keberuntungan. Untungnya, Xia Ruofei juga mampu mengendalikan formasi di ruang peta roh. Selain itu, ada perbedaan aliran waktu 30 kali lipat antara dinasti Yuan dan dunia luar. Dia bisa bereaksi lebih cepat, dan dia bisa menghadapi situasi tak terduga dengan tepat waktu. Setelah Xia Ruofei pulih dari luka-lukanya, dia memperhatikan situasi dunia luar. Dia terus-menerus mengendalikan formasi untuk menyerang Fatamorgana tingkat tinggi ini dengan tepat. Faktanya,
Ketika ilusi fatamorgana tingkat tinggi ini gagal membunuh Xia Ruofei, ketika ia mencoba menyerang dan terjebak serta dihentikan oleh barisan pembunuh, itu berarti ia tidak memiliki peluang lagi. Apalagi terjebak dalam barisan pembunuhan, berarti sulit untuk melarikan diri. Selama mereka yang terjebak tidak bisa dengan paksa menerobos formasi, kapan mereka akan dibunuh hanyalah masalah waktu. Situasi sebenarnya juga sama. Pertahanan fisik monster Meraj tidak sebaik monster bintang, dan kecepatannya jauh lebih buruk. Di bawah serangan intensif seperti itu, ia bertahan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan monster bintang tingkat lanjut. Ketika lampu buritan hitam pertama menimpanya, itu berarti segalanya tidak dapat diubah. Nyala api yang berkobar membakar lukanya, dan fatamorgana tingkat tinggi menjerit dengan keras, dan tubuhnya bahkan lebih stagnan. Dan setelah stagnasi singkat ini, serangkaian muara hitam menyerang satu demi satu, dan untuk sementara, fatamorgana tingkat tinggi dihantam oleh muara hitam sebanyak 5 atau 6 kali. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi bola api, berguling-guling di tanah, dan tidak dapat lagi menyerang formasi. Xia Ruofei tetap berada di ruang peta roh sampai fatamorgana tingkat tinggi benar-benar sunyi. Dia menunggu beberapa saat sebelum mengulurkan tangan untuk mengamati fatamorgana tingkat tinggi yang telah dibakar menjadi batu bara hitam, dan menemukan bahwa memang demikian. Tanpa vitalitas apapun, dia berlari keluar dari ruang Lingtu dan kembali ke dunia luar. Di luar ada pemandangan lain dari Taman Jiangnan dengan paviliun dan paviliun tepi sungai. Tubuh fatamorgana tingkat tinggi dibakar menjadi lingkaran dan meringkuk di jalan batu. Xia Ruofei memandangi tubuh fatamorgana tingkat tinggi ini dengan rasa takut yang masih ada. Tadi itu terlalu berbahaya, bisa dikatakan hidup dan mati dipertaruhkan. Xia Ruofei juga benar-benar melihat kekuatan ilusi yang kuat. Dia mengingat kejadian tadi, dan menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalamnya tanpa sadar. Ketika dia merasa bahwa dia muncul di pesawat luar angkasa, dia benar-benar merasa bahwa dia sedang dalam perjalanan ke bulan, dia bahkan tidak mengingat semua pengalaman di menara percobaan di alam rahasia ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah menembus bagian tengah inti emas. Bisa dibayangkan setinggi apapun tingkat kultivasi Anda, jika ada ilusi seperti itu, Anda bisa langsung menurutinya, bahkan mati tak jelas, mengerikan bukan? Terlebih lagi, masih ada binatang fatamorgana yang menatapku. Bahkan jika Xia Ruofei tidak terbunuh secara langsung dalam ilusi tadi, binatang fatamorgana itu masih bisa menyerang Xia Ruofei. Xia Ruofei yang menuruti ilusi sama sekali tidak berdaya, meskipun itu hanyalah fatamorgana. Kekuatan serangannya tidak sebesar monster bintang, dan dapat dengan mudah membunuh Xia Ruofei. Untungnya, di saat-saat terakhir, Xia Ruofei mengaktifkan susunan pembunuhan yang terperangkap, sehingga ketika fatamorgana tingkat tinggi mengejar dan membunuhnya, dia terjebak oleh formasi dan tidak bisa langsung menyerang Xia Ruofei. Hal ini memungkinkan Xia Ruofei memenangkan secercah kehidupan. Xia Ruofei melihat kembali seluruh prosesnya, dia memang sangat ketakutan. Dia hanya berdiri di sana, meluangkan waktu sejenak untuk bersantai. Ling Qingsui tidak tahu apa yang terjadi di luar ruang Lingtu, jadi setelah sekian lama, dia menjadi semakin khawatir. Dia tidak bisa tidak bertanya langsung, Ruofei, bisakah kamu mendengarnya? Bagaimana situasimu di sana? Apa? Xia Ruofei secara alami dapat mendengar suara Ling Qingsui di ruang Lingtu, dan dia juga melambat, dan memindahkan Ling Qingsui ke dunia luar dengan pemikiran langsung. Begitu Ling Qingsui keluar, dia segera melihat ke arah Xia Ruofei, dan dia menghela nafas lega ketika melihat Xia Ruofei tanpa cedera. Faktanya, Xia Ruofei baru saja menderita banyak luka dalam ilusi, tetapi semuanya adalah luka dalam, dan tidak dapat dilihat dari luar, dan setelah menyerap seluruh kelopak bunga Lingxin, lukanya sudah hilang, pulih. Kedelapan, Ling Qingsui tentu saja tidak tahu. Ling Qingsui berkata, jika Fei, mengapa lama sekali? Apakah kamu mendapat masalah? Xia Ruofei menyeringai pahit melihat mayat fatamorgana senior di tanah, dan berkata, hei. Orang ini, aku hampir tertabrak. Untungnya, aku bereaksi tepat waktu. Ling Qingsui melirik ke arah mayat yang telah terbakar parah, dan tidak dapat melihat apa itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa ini? Sungguh menakjubkan. Sebuah fatamorgana. Xia Ruofei berkata, dan itu adalah fatamorgana tingkat lanjut.
Realitas ilusi hanyalah. Xia Ruofei memikirkan ilusi yang baru saja dia alami, dan melihat Ling Qingsui tewas karena ledakan pesawat ruang angkasa yang tiba-tiba. Bahkan jika dia tahu itu palsu, dia tetap bergidik. Ling Qingsui tidak bisa menahan nafas, dan berkata, "Meraj tingkat tinggi. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, kamu sedikit lebih kuat, jika tidak." Xia Ruofei berkata, berkat Kick Killing Array. "Jika tidak, meskipun aku tidak akan mati dalam ilusi, aku akan mati secara langsung dan tanpa perlawanan di bawah serangannya." Berbicara tentang ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan nafas, dan berkata, "Kekuatanku masih belum cukup kuat. Baru saja aku jatuh ke dalam ilusi tanpa sadar, dan tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali." Ling Qingsui meraih tangan Xia Ruofei dan berkata, "Kamu sudah sangat bagus. Kultivasi adalah proses bertahap. Ada pemain menengah yang lebih kuat. Dibandingkan dengan kultivator inti emas lainnya, kamu tidak lagi tahu seberapa jauh lebih baik dari mereka. Ya, jika Fei, jangan dipikir-pikir, kamu akan selalu menjadi yang terbaik di hatiku." Xia Ruofei baru saja mengalami momen hidup dan mati, dan pikirannya belum stabil. Setelah terhibur oleh kata-kata lembut Ling Qingsui, suasana hatinya cukup tenang. Dia tersenyum dan menepuk tangan Ling Qingsui, dan berkata, Jangan khawatir, aku hanya menghela nafas. Bagaimanapun, semangat juangku selalu kuat, bahkan jika aku bertemu lawan yang jauh lebih kuat, mereka mungkin bisa bunuh aku, tapi itu pasti tidak akan mematikan semangat juangku." Jangan mengucapkan kata-kata sial seperti itu." Ling Qingsui berkata dengan cepat. Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Oke, jangan bicarakan itu. Ayo lanjutkan penjelajahan. Saya melihat area istana di belakang. Saya ingin melihat monster apa yang akan melompat dalam misi tingkat ini, keluar." Setelah menghadapi Fatamorgana tadi, Xia Ruofei selalu memiliki tanda peringatan di hatinya. Ini adalah intuisi tentang bahaya, dan Xia Ruofei selalu tertarik pada hal ini. Setelah Fatamorgana tingkat tinggi terbunuh, tanda peringatan ini menghilang. Ini menunjukkan bahwa saat ini aman, itulah sebabnya Xia Ruofei berani mengeluarkan Ling Qingsui dari ruang Lingtu dengan percaya diri. Ling Qingsui mengangguk dan berkata, "Oke, Ruofei, apakah kamu ingin aku bersembunyi langsung di senjata sihir pelindungmu? Maka kamu tidak perlu khawatir." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, jika ada bahaya, saya masih punya waktu untuk menggunakan senjata sihir perlindungan. Anda terlalu bosan untuk tetap berada di penghalang perlindungan, dan Anda tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Itu tidak bagus. Rasanya menyenangkan, kamu akan selalu mengkhawatirkan keselamatanku, mengapa tidak menjelajahi istana Yun Xiao ini bersamaku di luar?" Xia Ruofei tahu betul bahwa di ruang kecil yang diatur di batas pegunungan dan laut Lingtu Space, itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dilihat dari semua aspek, itu adalah kabut putih, dan masih sangat sepi. Detak jantungnya terdengar jelas. Selain itu, luas ruangannya yang masih sangat kecil sehingga sangat tidak nyaman bagi orang untuk tinggal di dalamnya. Pasukan lama Xia Ruofei memiliki semacam ruang kurungan, yang merupakan alasan yang sama. Setiap sisi seluruh ruangan dilapisi dengan bahan penyerap suara yang sangat baik, dan hanya lubang ventilasi kecil yang dapat membiarkan sedikit cahaya masuk. Tidak ada cahaya di dalam ruangan, dan sebagian besar hari dalam kegelapan. Ketika orang-orang terkunci, waktu bisa sangat melambat. Ini mungkin dapat ditoleransi selama beberapa jam. Kalau 1 atau 2 hari, atau bahkan lebih, bisa membuat orang gila. Oleh karena itu, beberapa pejuang yang melakukan kesalahan lebih memilih lari lintas alam bersenjata sejauh 10 km daripada dikurung selama 2 hari. Meski ruangan kecil di pegunungan dan lautan Lingtu Space tidak sebesar ruang kurungan, setidaknya ruangannya lebih besar dan penerangannya cukup, namun memiliki efek yang sama dengan ruang kurungan. Xia Ruofei secara alami enggan membiarkan Ling Qingsui bertahan dalam lingkungan itu untuk waktu yang lama. Jika bukan karena ketidakmampuannya mengungkap keberadaan ruang Lingtu, dia bisa saja membiarkan Ling Qingsui tinggal langsung di alam pegunungan dan laut, di mana terdapat energi spiritual yang kuat, serta terdapat rerumputan hijau, pantai, dan laut. Jika Anda tidak memperhatikan, ini tidak seperti resor terbaik di dunia. Apa bedanya, jika berada di lingkungan seperti itu,
dia bisa dengan aman membiarkan Ling Qingsui tinggal untuk waktu yang lama. Namun yang jelas tidak sekarang. Ling Qingsui meraih lengan Xia Ruofei dan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan berada di sisimu. Sejujurnya, keamanan di senjata ajaib itu aman, tapi sungguh tidak nyaman untuk tinggal dalam waktu lama. Ayo terus melihat ke depan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Mereka berdua melintasi jalan berkelok-kelok Tongyu bersama-sama dan melintasi seluruh taman sebelum mereka sampai di pintu aula ketiga. Pintu aula ini terbuka, tetapi ada dinding bayangan yang menghalanginya, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Terlebih lagi, kekuatan mental sepertinya terlindung di aula utama. Xia Ruofei mencoba menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki, tetapi masih tidak dapat mendeteksi apapun. Xia Ruofei dan Ling Qingsui saling memandang, lalu berkata kepada Ling Qingsui, ikuti saya. Hati-hati, menurutku aula ini agak aneh. Ya, Ling Qingsui juga mengangguk dengan gugup. Nyatanya, aula ini pasti aneh. Lagi pula, setelah mereka memasuki aula awan ini, mereka harus menyelesaikan tugasnya. Tidak mungkin mereka bisa berjalan melewatinya dengan tenang dan tanpa hambatan apapun. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga siap secara mental. Dia melepaskan tangan Ling Qingsui, mengeluarkan Kusuang Feijian dan Biou Immortal Sword, lalu membawa Ling Qingsui dengan hati-hati ke dalam gerbang istana. Di balik pintu aula terdapat dinding bayangan yang menutupi situasi di aula utama. Xia Ruofei dan Ling Qingsui berbelok ke kanan, mencoba melewati dinding bayangan. Mereka berdua baru saja membalikkan dinding bayangan, dan mereka mundur dengan keras ke balik dinding bayangan. Ada deretan duri pakis bintang. Pada jarak sedekat itu, tentu saja mereka sudah memasuki jangkauan serangan duri pakis bintang, sehingga begitu kedua sosok itu muncul, duri pakis bintang langsung melancarkan serangan duri. Untungnya, Xia Ruofei dan Ling Qingsui bereaksi sangat cepat, dan ada dinding bayangan di sebelah mereka, jadi gelombang serangan duri Starferen ini tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi mereka. Duri pakis bintang juga telah muncul. Apakah lantai 7 menara percobaan ini tempat berkumpulnya monster? Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum masam. Xia Ruofei tertawa dan berkata, bukankah ini hanya pertemuan monster? Lantai 7 menara percobaan sepertinya menguji kekuatan keseluruhan. Kemudian Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benda ini diatur di aula, dan agak sulit untuk ditangani. Cara paling efektif untuk mengatasi duri pakis bintang adalah dengan menggunakan susunan api. Namun duri pakis bintang memiliki jangkauan serangan tertentu. Memasuki jangkauan serangannya akan melancarkan serangan duri-duri. Xia Ruofei berada di gurun terbuka sebelumnya, jadi dia bisa menghindari jangkauan serangan duri pakis bintang dan mengaturnya di sekitar mereka. Formasi yang bagus, lalu bakar dengan api. Namun di aula ini, ruangannya sangat besar, hampir penuh dengan duri pakis bintang, tidak ada cukup ruang untuk mengatur formasi. Dan pintu masuk aula utama ada di sisi ini. Jika Anda melewati dinding bayangan, Anda akan diserang oleh duri pakis bintang. Tidak mungkin memasuki aula utama untuk mengatur formasi, meskipun ada ruang. Ya, Ling Qingsui juga menyadari masalahnya. Dia juga mengikuti Xia Ruofei untuk menerobos lapisan duri pakis bintang, dan dia sangat mengenal duri pakis bintang. Xia Ruofei mengerang sejenak, lalu berkata, jika tidak berhasil, cobalah saja. Hah! Ling Qingsui berseru kaget, ada begitu banyak duri pakis bintang, jika kamu berusaha keras, aku takut. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, jangan diam. Coba lihat apakah kita bisa melewatinya. Tugas ini telah diselesaikan hingga level ini, dan setiap petunjuk, saya tidak tahu berapa banyak yang telah diselesaikan. Jika kita diblokir di posisi ini, mungkin Anda tidak dapat lulus tes tugas. Itu, Ling Qingsui tidak bisa menahan keraguannya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, bukankah ini hanya pertemuan monster? Lantai 7 menara uji coba sepertinya menguji kekuatan keseluruhan. Kemudian Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benda ini diatur di aula, dan agak sulit untuk ditangani. Cara paling efektif untuk mengatasi duri pakis bintang adalah dengan menggunakan susunan api. Namun duri pakis bintang memiliki jangkauan serangan tertentu. Memasuki jangkauan serangannya akan melancarkan serangan duri-duri. Xia Ruofei berada di gurun terbuka sebelumnya,
jadi dia bisa menghindari jangkauan serangan duri pakis bintang dan mengaturnya di sekitar mereka. Formasi yang bagus, lalu bakar mereka dengan api. Namun di aula ini, ruangannya sangat besar, hampir penuh dengan duri pakis bintang, tidak ada cukup ruang untuk mengatur formasi. Dan pintu masuk aula utama ada di sisi ini. Jika Anda melewati dinding bayangan, Anda akan diserang oleh duri pakis bintang. Tidak mungkin memasuki aula utama untuk mengatur formasi, meskipun ada ruang. Ya, Ling Qingsui juga menyadari masalahnya. Dia juga mengikuti Xia Ruofei untuk menerobos lapisan duri pakis bintang, dan dia sangat mengenal duri pakis bintang. Xia Ruofei mengerang sejenak, lalu berkata, jika tidak berhasil, cobalah saja. Hah! Ling Qingsui berseru kaget, ada begitu banyak duri pakis bintang, jika kamu berusaha keras, aku takut. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, jangan diam. Coba lihat apakah kita bisa melewatinya. Tugas ini telah diselesaikan hingga level ini, dan setiap petunjuk, saya tidak tahu berapa banyak yang telah diselesaikan. Jika kita diblokir di posisi ini, mungkin Anda tidak dapat lulus tes tugas. Itu, Ling Qingsui tidak bisa menahan keraguannya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, bukankah ini hanya pertemuan monster? Lantai 7 menara percobaan sepertinya menguji kekuatan keseluruhan. Kemudian Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benda ini diatur di aula, dan agak sulit untuk ditangani. Cara paling efektif untuk mengatasi duri pakis bintang adalah dengan menggunakan susunan api. Namun duri pakis bintang memiliki jangkauan serangan tertentu. Memasuki jangkauan serangannya akan melancarkan serangan duri-duri. Xia Ruofei berada di gurun terbuka sebelumnya, jadi dia bisa menghindari jangkauan serangan duri pakis bintang dan mengaturnya di sekitar mereka. Formasi yang bagus, lalu bakar mereka dengan api. Namun di aula ini, ruangannya sangat besar, hampir penuh dengan duri pakis bintang, tidak ada cukup ruang untuk mengatur formasi. Dan pintu masuk aula utama ada di sisi ini. Jika Anda melewati dinding bayangan, Anda akan diserang oleh duri pakis bintang. Tidak mungkin memasuki aula utama untuk mengatur formasi, meskipun ada ruang. Ya, Ling Qingsui juga menyadari masalahnya. Dia juga mengikuti Xia Ruofei untuk menerobos lapisan duri pakis bintang, dan dia sangat mengenal duri pakis bintang. Xia Ruofei mengerang sejenak, lalu berkata, jika tidak berhasil, cobalah saja. Hah! Ling Qingsui berseru kaget, ada begitu banyak duri pakis bintang, jika kamu berusaha keras, aku takut. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, jangan diam. Coba lihat apakah kita bisa melewatinya. Tugas ini telah diselesaikan hingga level ini, dan setiap petunjuk, saya tidak tahu berapa banyak yang telah diselesaikan. Jika kita diblokir di posisi ini, mungkin Anda tidak dapat lulus tes tugas. Itu, Ling Qingsui tidak bisa menahan keraguannya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, bukankah ini hanya pertemuan monster? Lantai 7 menara uji coba sepertinya menguji kekuatan keseluruhan. Kemudian Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benda ini diatur di aula, dan agak sulit untuk ditangani. Cara paling efektif untuk mengatasi duri pakis bintang adalah dengan menggunakan susunan api. Namun duri pakis bintang memiliki jangkauan serangan tertentu. Memasuki jangkauan serangannya akan melancarkan serangan duri-duri. Xia Ruofei berada di gurun terbuka sebelumnya, jadi dia bisa menghindari jangkauan serangan duri pakis bintang dan mengaturnya di sekitar mereka. Formasi yang bagus, lalu bakar dengan api. Namun di aula ini, ruangannya sangat besar, hampir penuh dengan duri pakis bintang, tidak ada cukup ruang untuk mengatur formasi. Dan pintu masuk aula utama ada di sisi ini. Jika Anda melewati dinding bayangan, Anda akan diserang oleh duri pakis bintang. Tidak mungkin memasuki aula utama untuk mengatur formasi, meskipun ada ruang. Ya, Ling Qingsui juga menyadari masalahnya. Dia juga mengikuti Xia Ruofei untuk menerobos lapisan duri pakis bintang, dan dia sangat mengenal duri pakis bintang. Xia Ruofei mengerang sejenak, lalu berkata, jika tidak berhasil, cobalah saja. Hah! Ling Qingsui berseru kaget, ada begitu banyak duri pakis bintang, jika kamu berusaha keras, aku takut. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, jangan diam. Coba lihat apakah kita bisa melewatinya. Tugas ini telah diselesaikan hingga level ini, dan setiap petunjuk, saya tidak tahu berapa banyak yang telah diselesaikan.
Jika kita diblokir di posisi ini, mungkin Anda tidak dapat lulus tes tugas. Itu, Ling Qingsui tidak bisa menahan keraguannya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, bukankah ini hanya pertemuan monster? Lantai 7 menara uji coba sepertinya menguji kekuatan keseluruhan. Kemudian Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benda ini diatur di aula, dan agak sulit untuk ditangani. Cara paling efektif untuk mengatasi duri pakis bintang adalah dengan menggunakan susunan api. Namun duri pakis bintang memiliki jangkauan serangan tertentu. Memasuki jangkauan serangannya akan melancarkan serangan duri-duri. Xia Ruofei berada di gurun terbuka sebelumnya, jadi dia bisa menghindari jangkauan serangan duri pakis bintang dan mengaturnya di sekitar mereka. Formasi yang bagus, lalu bakar dengan api. Namun, di aula ini, ruangannya sangat besar, hampir penuh dengan duri pakis bintang, tidak ada cukup ruang untuk mengatur formasi. Dan pintu masuk aula utama ada di sisi ini. Jika Anda melewati dinding bayangan, Anda akan diserang oleh duri pakis bintang. Tidak mungkin memasuki aula utama untuk mengatur formasi, meskipun ada ruang. Ya, Ling Qingsui juga menyadari masalahnya. Dia juga mengikuti Xia Ruofei untuk menerobos lapisan duri pakis bintang, dan dia sangat mengenal duri pakis bintang. Xia Ruofei mengerang sejenak, lalu berkata, jika tidak berhasil, cobalah saja. Hah, Ling Qingsui berseru kaget, ada begitu banyak duri pakis bintang, jika kamu berusaha keras, saya takut. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, jangan diam. Coba lihat apakah kita bisa melewatinya. Tugas ini sudah selesai sampai level ini, dan setiap petunjuk, saya tidak tahu berapa banyak yang sudah diselesaikan. Jika kita diblokir dalam posisi ini, mungkin kamu tidak bisa lulus ujian tugas. Itu, Ling Qingsui tidak bisa menahan keraguannya. Ayo kita lakukan. Qingsui, pertama-tama kamu masukkan senjata ajaib perlindungan. Aku khawatir begitu aku jatuh ke dalam lingkaran duri pakis bintang, akan sulit untuk menjagamu. Jika ada bahaya lain, itu akan terjadi, dalam masalah. Kata Xia Ruofei. Sebenarnya posisi dinding bayangan ini pada dasarnya adalah titik mati serangan duri pakis bintang. Ling Qingsui relatif aman di sini, tetapi Xia Ruofei tidak dapat menjamin tidak ada monster lain yang akan keluar ke sini. Begitu dia dikelilingi duri pakis bintang, dan Ling Qingsui dalam bahaya, dia mungkin tidak bisa mengurusnya. Selain itu, Xia Ruofei juga mempertimbangkan bahwa ia mungkin menggunakan gulungan gambar spiritual, dan bahkan mungkin bersembunyi di gulungan gambar spiritual. Tentu saja, yang terbaik adalah tidak terlihat oleh Ling Qingsui. Oleh karena itu, biarkan Ling Qingsui memasuki formasi pelindung, yang menurutnya adalah pilihan terbaik. Hah! Ling Qingsui berseru kaget, ada begitu banyak duri pakis bintang, jika kamu memaksakan diri, aku khawatir. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, jangan diam. Coba lihat apakah kita bisa melewatinya. Tugas ini telah diselesaikan hingga level ini, dan setiap petunjuk, saya tidak tahu berapa banyak yang telah diselesaikan. Jika kita diblokir di posisi ini, mungkin Anda tidak dapat lulus tes tugas. Itu, Ling Qingsui tidak bisa menahan keraguannya. Ayo kita lakukan. Qingsui, pertama-tama kamu masukkan senjata ajaib perlindungan. Aku khawatir begitu aku jatuh ke dalam lingkaran duri pakis bintang, akan sulit untuk menjagamu. Jika ada bahaya lain, itu akan terjadi, dalam masalah. Kata Xia Ruofei. Sebenarnya posisi dinding bayangan ini pada dasarnya adalah titik mati serangan duri pakis bintang. Ling Qingsui relatif aman di sini, tetapi Xia Ruofei tidak dapat menjamin tidak ada monster lain yang akan keluar ke sini. Begitu dia dikelilingi duri pakis bintang, dan Ling Qingsui dalam bahaya, dia mungkin tidak bisa mengurusnya. Selain itu, Xia Ruofei juga mempertimbangkan bahwa ia mungkin menggunakan gulungan gambar spiritual, dan bahkan mungkin bersembunyi di gulungan gambar spiritual. Tentu saja, yang terbaik adalah tidak terlihat oleh Ling Qingsui. Oleh karena itu, biarkan Ling Qingsui memasuki formasi pelindung, yang menurutnya adalah pilihan terbaik. Tentu saja, setelah Xia Ruofei menemukan cara, tinggal menunggu waktu untuk menghilangkan duri pakis bintang tersebut. Ia langsung melepaskan kekuatan mentalnya di ruang peta spiritual, terus menyelidiki sebaran duri pakis bintang tersebut, lalu menemukan posisi terbaik, lalu berlari keluar ruang. Sebelum serangan duri pakis bintang datang,
dia langsung mengambil gulungan gambar spiritual itu, membantingnya ke lokasi yang dia pilih secara akurat, dan kemudian memasuki ruang itu lagi sambil berpikir. Duri pakis bintang yang luar biasa secara alami semuanya mendarat di ruang kosong. Selanjutnya, Xia Ruofei mengulangi proses sebelumnya, mengatur formasi api sedikit demi sedikit, dan kemudian memulai formasi. Selebihnya sederhana, dia hanya perlu melihat nyala api di luar ruang Lingtu, dan menunggu hingga area ini dikosongkan. Xia Ruofei bahkan merasa waktu di awal dinasti Yuan terlalu lambat, sehingga ia cukup berpindah ke batas gunung dan laut, agar sinkron dengan waktu di luar. Selain itu, dia juga bisa mengobrol dengan Ling Qingsui sambil menonton pertunjukan, agar tidak mengkhawatirkannya. Karena semakin banyak area yang dibersihkan, hanya sedikit duri pakis bintang yang tersisa di aula ini. Akhirnya, Xia Ruofei menggunakannya 12 kali untuk membersihkan semua duri pakis bintang. Masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring, semuanya ada di sudut, dan formasi api skala besar tidak dapat menutupinya. Jadi, Xia Ruofei meninggalkan ruang Lingtu sama sekali, aula ini sangat luas, dan posisinya di tengah pada dasarnya jauh dari jangkauan serangan duri pakis bintang. Kemudian, dia juga memindahkan Ling Qingsui keluar dari ruang Lingtu. Ling Qingsui sedang mengobrol dengan Xia Ruofei, tapi dia tidak tahu bagaimana pertempurannya. Ketika dia keluar untuk melihat aula kosong dan bekas api yang menyala di tanah, dia merasa sedikit terkejut. "Jika Fei, apakah kamu masih menemukan kesempatan untuk menggunakan formasi?" Ling Qingsui bertanya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xia Ruofei mengatur formasinya. Tadi, aula itu penuh duri pakis bintang. Meskipun dia hanya melihat sekilas, dia tetap melihatnya. Jelas tidak ada ruang untuk mengatur formasi dalam situasi itu. Terlebih lagi, selama mereka keluar dari balik dinding bayangan, mereka akan diserang oleh duri pakis bintang, dan tidak ada waktu sama sekali. Jadi Ling Qingsui sangat penasaran. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, solusinya selalu lebih sulit daripada kesulitannya. Hanya beberapa tanaman yang tidak bisa bergerak, dan mereka ingin menghalangi jalan saya. Bagaimana bisa? Masih ada ikan yang lolos dari jaring. Ling Qingsui tersenyum dan menunjuk ke beberapa duri pakis bintang di sudut. Xia Ruofei berkata dengan nada meremehkan, saya sengaja tinggal di sini. Membakar dengan api tidak ada artinya, saya akan memotongnya. Xia Ruofei tidak membual, jika dia ingin pertarungan cepat, dia bisa menggunakan formasi api kecil secara langsung, dan dia akan segera membakarnya. Meski sudut aula utama relatif sempit, tidak ada masalah dalam menyiapkan formasi api kecil. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan berada di pinggir lapangan dan mendukungmu. Lihat dirimu, kata Xia Ruofei. Kemudian, dia langsung mengendalikan Kusuang Feijian dan Bio Immortal Sword, dan menyerang pakis bintang terdekat. Sekarang aula itu sangat kosong. Dia bisa bersembunyi dari jangkauan serangan Star Feren Speakers dan menggunakan pedang terbang untuk menghadapinya. Omong-omong, dia pada dasarnya tidak dalam bahaya. Hanya saja saat ia bertemu dengan duri Star Feren sebelumnya, kekuatan serangannya tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi duri Star Feren, namun kini sudah benar-benar berbeda. Ling Qingsui melihat pesona ini dan bertanya, jika Fei, apa ini? Bukankah ini hadiah bagi kita untuk menyelesaikan tugas ini? Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak demikian. Tidak ada petunjuk tentang penyelesaian tugas di cermin persepsi saya. Selain itu, bukankah tugas ini akan diberikan setelah tugas selesai? Itu tidak boleh secepat itu. Kalau begitu kita, Ling Qingsui sedikit ragu-ragu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, benda ini jelas tidak biasa. Karena ada di sini, kita tidak bisa bersikap sopan. Mendapatkannya adalah satu hal, setidaknya kita harus mencobanya. Di ruang rahasia yang dipenuhi Ki Ungu, lelaki tua berjubah cian tertawa keras, bayi kecil, jika kamu bisa mendapatkan benda ini, kenapa lelaki tua itu tidak memberikannya padamu? Melihat ekspresi tekad lelaki tua berjubah cian dao ini, dia jelas sangat yakin, Xia Ruofei pasti tidak akan mendapatkan kartu kristal ini. Xia Ruofei tidak tahu bahwa setiap gerakannya berada di bawah pengawasan lelaki tua berjubah cian dao. Sebenarnya, lelaki tua berjubah cian dao hanya bisa mengamati situasi di Xia Ruofei dan Ling Qingsui sekarang, karena tidak ada biksu lain, memasuki menara percobaan. Pengecualian dihilangkan,
dan orang yang berjalan paling jauh mencapai lantai 5 menara percobaan. Xia Ruofei berkata kepada Ling Qingsui, secara umum, tidak ada cara rumit untuk membuka pesona semacam ini. Anda hanya dapat menghancurkannya dengan kekuatan Anda sendiri. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Ling Qingsui tersenyum dan mengangguk dan berkata, itu pasti. Jika Anda tidak dapat membukanya, saya mencobanya, tidak perlu khawatir. Itu tidak mudah untuk dikatakan, tapi aku akan mencobanya dulu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Jadi Ling Qingsui menyingkir, dan Xia Ruofei mengambil 2 langkah ke depan dan sampai ke tirai cahaya penghalang ini. Xia Ruofei telah menembus beberapa penghalang serupa di ruang batu gua di batas gunung dan laut Lintus Space, jadi dia masih sangat berpengalaman. Dia tidak secara langsung menyerang pesona tersebut dengan keras, karena dia tahu bahwa semakin besar kekuatan serangannya, semakin besar pula reboundnya. Jika dia bergegas membombardir pesona itu dengan kuat, kecuali dia yakin bahwa dia akan menghancurkannya dengan satu pukulan, kemungkinan besar dia akan dirusak oleh kekuatan pantulan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ketangguhan film cahaya penghalang ini sangat kuat, kecuali jika benar-benar dihancurkan oleh kekuatan, kemungkinan pecahnya oleh pemboman yang hebat sangatlah kecil. Bahkan dengan basis budidaya Xia Ruofei saat ini, untuk memecahkan penghalang tirai cahaya pertama di ruang batu gua, tidak ada kepastian mutlak bahwa dia dapat memecahkannya secara langsung. Oleh karena itu, seperti sebelumnya, dia dengan hati-hati menekankan tangannya pada tirai tipis pesona. Benar saja, meski dinding membran pesona ini menjulang, namun penuh ketangguhan. Xia Ruofei menekannya dengan kekuatan ringan, hanya untuk membuatnya sedikit penyok. Xia Ruofei merasakan sedikit ketangguhan pesona ini, dan kemudian mulai meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Vitalitas terus-menerus dimasukkan ke dalam telapak tangan melalui meridian. Saat tekanan ke bawah Xia Ruofei berubah, depresi dinding membran penghalang menjadi semakin besar. Namun, Xia Ruofei segera merasa bahwa ketangguhan dinding penghalang lebih kuat dari dinding penghalang manapun yang pernah dia temui sebelumnya, dan itu bahkan tidak sedikit lebih kuat. Menghitung berdasarkan tingkat deformasi dinding membran saat ini, saya khawatir dia perlu meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat sebelum dinding membran mungkin tidak mampu menahan tekanan ke bawah dan akhirnya pecah. Dan Xia Ruofei telah menggunakan setidaknya 80% kekuatannya saat ini. Selain itu, bahkan jika Xia Ruofei dapat meledak 10 kali lipat kekuatannya, kekuatan fisiknya tidak akan mampu mencapainya. Saya khawatir saat itu dinding membran penghalang tidak akan hancur, dan tangannya akan hancur terlebih dahulu. Kesimpulan ini membuat Xia Ruofei sedikit frustasi. Kartu kristal yang dilindungi dalam pesona ini jelas bukan benda fana. Hal yang baik ada di depan mata Anda, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Perasaan ini jauh lebih tidak nyaman dibandingkan tidak muncul sama sekali. Menyerah dengan mudah bukanlah gaya Xia Ruofei. Meskipun dia memiliki firasat bahwa dia mungkin tidak dapat menembus penghalang ini, dia tidak akan mengaku kalah jika dia belum mencapai batas kemampuannya. Oleh karena itu, Xia Ruofei terus meningkatkan kekuatannya. Telapak tangannya sudah berada di bawah tekanan yang luar biasa saat ini, dan dia merasa tulang jarinya seperti retak, seolah-olah bisa retak kapan saja. Segera, Xia Ruofei telah mengerahkan kekuatan terbesar yang bisa dia berikan, dan terus mengeluarkan energi vitalnya, mempertahankan kekuatan terbesar untuk menekan. Dia merasa tulang jarinya mulai menahan tekanan ekstrim dalam waktu lama, tapi dia masih mengatupkan giginya. Ling Qingsui di samping melihat ekspresi menyakitkan di wajah Xia Ruofei, dan tahu bahwa Xia Ruofei berada di bawah tekanan yang luar biasa sekarang, dan merasa cemas. Dia tidak bisa menahan keinginan Xia Ruofei untuk menyerah, karena melihat Xia Ruofei kesakitan, dia merasa sangat tertekan. Namun, ekspresi keras kepala Xia Ruofei dengan gigi terkatup membuat Ling Qingsui tidak bisa menyerah. Dia hanya bisa melihat Xia Ruofei dengan kabut di matanya, dan diam-diam bersorak untuknya di dalam hatinya. Vitalitas dalam tubuh Xia Ruofei masih relatif melimpah, namun tingkat kekuatan ini jelas belum cukup. Deformasi dinding membran penghalang tidak terlalu besar, dan jaraknya harus cukup jauh dari batasnya. Jika tidak bisa terus meningkatkan kekuatannya, pasti tidak akan rusak begitu saja. Xia Ruofei merasakan sakit di telapak tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam.
Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak dapat menembus penghalang kali ini. Kesenjangan kekuatan yang besar sudah cukup untuk membuat putus asa. Ketika Xia Ruofei pertama kali mendengar suara retakan kecil dari tulang metakarpalnya, dia dengan tegas memilih untuk menyerah. Bertahan sampai sejauh ini, masih belum ada kerusakan pada dinding membran penghalang, dan tidak ada artinya untuk terus bertahan. Apalagi retakan muncul di tulang metakarpalnya, kalaupun ingin memaksa dengan paksa, itu tidak akan bertahan lama. Akibatnya, Xia Ruofei menghela nafas dan mulai mengurangi kekuatannya secara bertahap. Dia sangat berpengalaman, mengetahui bahwa dia tidak akan berani kehilangan semua kekuatannya saat ini, jika tidak, dia akan terluka parah oleh kekuatan serangan balik. Dia mendapatkan kembali kekuatannya sedikit demi sedikit, dan dinding membran penghalang juga kembali ke posisi semula sedikit demi sedikit, sehingga tidak akan ada kekuatan kejutan balasan yang besar. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei akhirnya mengumpulkan seluruh kekuatannya. Saat ini, masih ada semburan rasa sakit di telapak tangannya, dan sesaat, retakan muncul di kedua tulang metakarpalnya. Tentu saja trauma semacam ini bukan apa-apa. Xia Ruofei mengeluarkan setengah kelopak bunga hati spiritual dari ruang peta spiritual dan memadukannya langsung ke telapak tangannya. Segera retakan pada tulang metakarpal mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruofei, kamu baik-baik saja? Ling Qingsui bertanya dengan prihatin. Dia baru saja melihat Xia Ruofei menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Xia Ruofei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa, sedikit luka kulit, dan dia akan segera pulih. Tapi, kita seharusnya tidak bisa mendapatkan kartu kristal ini. Saya baru saja mencobanya. Kekuatan terlalu jauh ketinggalan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, jangan lakukan itu. Ling Qingsui berkata, tidak apa-apa jika orang baik-baik saja. Ada banyak hal baik di dunia kultivasi. Tidak mungkin bagi kita untuk mengambil semua manfaatnya. Itulah yang ku bilang. Tapi melihat kartu kristal ini tepat di depan mataku, aku tidak bisa mendapatkannya, perasaan seperti ini masih sangat tidak nyaman. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum masam. Ini menunjukkan bahwa kamu mengalami terlalu sedikit kemunduran. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum. Kamu generasi kedua yang kaya, putri tertua, saya malu untuk mengatakan bahwa kemunduran saya lebih sedikit. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Saya telah banyak menderita sejak saya masih kecil, oke. Nanti, saya menjadi tentara, terutama setelah menjadi prajurit khusus. Kehidupan seperti itu, cek-cek, diperkirakan begitu kamu tidak akan bisa hidup sehari pun. Ling Qingsui terkekeh dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa Anda belum pernah mengalami kemunduran sebelumnya. Saya mengatakan bahwa setelah Anda berlatih, Anda selalu lancar, dan sumber daya yang Anda peroleh jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh para kultivator di bumi. Bukankah begitu? Jadi, hari ini juga merupakan pelajaran bagi Anda, memberi tahu Anda bahwa jalur kultivasi itu tidak mungkin. Sepertinya seperti yang kamu katakan. Xia Ruofei menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi lebih lancar bagi saya. Bukan begitu, kata Ling Qingsui. Itu masih masuk akal untuk menantu perempuanku. Xia Ruofei juga ingin membukanya, dan berkata dengan bebas, karena saya tidak bisa mendapatkan benda ini, itu berarti benda ini tidak ada nasibnya dengan saya, setidaknya sekarang nasibnya belum tiba, tinggalkan saja di sini. Ya, Ling Qingsui mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan ragu-ragu, Ruofei, kamu bilang, haruskah aku mencobanya? Xia Ruofei tertegun, dan berkata, pada dasarnya tidak ada jalan pintas untuk menembus penghalang semacam ini. Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan absolut. Qingsui, basis kultivasi Anda masih relatif rendah, saya khawatir. Lalu saya menang jangan coba-coba. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, agar tidak membuang waktu. Xia Ruofei berpikir sejenak, dan berkata, tidak apa-apa untuk mencoba. Bagaimanapun, kita harus menyelesaikan misi tingkat ini dan menunggu hasil evaluasi keluar. Penghalang perlindungan semacam ini masih sangat khas, meskipun bisa jangan sampai rusak, kamu senang merasakannya. Ini juga pengalaman yang langka. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Ling Qingsui juga sedikit penasaran, dan segera berkata setelah mendengar ini. Pergi, Xia Ruofei berkata, tapi kamu ingat,
kamu tidak boleh membombardir pesona itu dengan paksa, jika tidak kekuatan kejutan balasan pasti akan melukaimu. Kamu hanya bisa menekannya dengan lembut seperti yang aku lakukan tadi, lalu perlahan-lahan tingkatkan kekuatannya. Ya, saya baru saja melihat semua operasi Anda, jangan khawatir. Ling Qingsui sangat ingin mencoba. Jangan menambahkan terlalu banyak kekuatan sekaligus. Selain itu, jika Anda merasa telapak tangan Anda tidak mampu lagi menahan tekanan, Anda harus menyerah dengan tegas. Tidak masuk akal untuk terus melakukannya secara membabi buta, itu hanya akan menyakitkan dirimu sendiri. Xia Ruofei memperingatkan, oke, saya sangat takut sakit, dan aku pasti tidak akan bersikeras dengan bodohnya. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum. Ada juga poin yang sangat penting. Sekalipun Anda ingin mundur, Anda tidak boleh melepasnya sekaligus. Jika tidak, membran pesona akan memantul secara tiba-tiba dan kekuatannya akan sangat besar. Bahkan jika Anda beruntung, Anda tidak akan menang. Tidak terlalu menderita. Cedera, patah tulang pergelangan tangan sudah pasti, jadi kamu harus meminumnya sedikit saat meminumnya, dan jangan terlalu terburu-buru. Xia Ruofei bertanya secara detail. Ling Qingsui mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, oke, saya ingat semuanya, apakah ada hal lain yang harus saya perhatikan? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, tidak ada yang lain, rasakan saja, perhatikan keselamatanmu. Bagus. Ling Qingsui berkata, kalau begitu saya akan mencobanya. Pergi, kata Xia Ruofei. Dia juga mengikuti Ling Qingsui ke sisi penghalang, sehingga jika Ling Qingsui terluka karena operasi yang tidak tepat, dia dapat dirawat tepat waktu. Ling Qingsui memandang Xia Ruofei lagi. Xia Ruofei mengangguk dan memberinya senyuman yang memberi semangat. Ling Qingsui mengulurkan tangannya perlahan dengan sedikit kegembiraan dan kegugupan. Menyusul kemunculan Xia Ruofei, dia meletakkan telapak tangannya di dinding membran penghalang. Xia Ruofei menatap Ling Qingsui dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak lagi mengkhawatirkan untung dan rugi saat ini, dan menurutnya, Ling Qingsui benar-benar mengalami pesona semacam ini, jadi suasana hatinya sekarang sangat santai. Ketika telapak tangan Ling Qingsui menyentuh dinding membran penghalang, dinding membran sedikit penyok. Dinding membran penghalang pada dasarnya elastis, meskipun tidak menambah banyak kekuatan, selama ditekan dengan ringan, ia akan tenggelam ke bawah, yang tidak ada hubungannya dengan tingkat budidaya. Xia Ruofei tersenyum dan memandang Ling Qingsui, dan berkata, cobalah menambahkan sedikit kekuatan. Berhati-hatilah untuk tidak menambahkan terlalu banyak sekaligus. Waspadai kejutan balasan. Ling Qingsui mengangguk dan mulai menekan dengan lembut dan keras.